Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini khusus buat teman-teman yang masih alhamdulillah Allah selamatkan dari dosa-dosa besar ya. Itulah kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa maksud dari dekati zina? Pacaran. Udah banyak banget korbannya. Kenapa sih kalau orang bilang ngomongin pernikahan banyak yang sentimen, seolah-olah pernikahan itu aib banget, dosa banget, padahal pernikahan itu menutup pintu zina. Walaupun ada sih yang selingkuh, ada juga sih yang macam-macam, tapi maksudnya setidaknya dia sudah menutup banyak pintu-pintu zina. Giliran ngomongin pacaran, orang pada ngedukung, padahal korban dari pacaran itu udah banyak. Jadi nggak salah banget, Allah tuh maha tahu lah. Allah bilang la taqrabuz zina, bukan la tazni, tapi la taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Apa dekati zina tuh? Pacaran, hubungan yang tadi TTM, yang membuat rumah tangga kita rusak, rumah tangga orang lain rusak, dan seterusnya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Apa kita mau kalau keluarga kita diperlakukan orang lain kayak gitu? Makanya jangan dekati zina. Jangan dekati dosa-dosa itu, jangan didekatin dosa-dosa besar itu. Kenapa? Walaupun kita pede banget bilang saya nggak akan terjerumus, tapi setan itu licik dan nggak akan berhenti untuk menggiring kita setahap, selangkah demi selangkah sampai terjerumus dan akhirnya nyesel. La taqrabuz zina. Jadi buat teman-teman yang masih Allah jaga, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kalau udah terlanjur melakukan itu, hidup kita tuh berantakan. Bener banget, yakin deh, hidup kita tuh berantakan. Kalau udah terlanjur berbuat dosa itu, hidup kita berantakan. Kalau kemudian kita menutupnya dengan menikah, rumah tangga kita berantakan. Terus gimana Ustadz? Gak ada yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan dosa. Lalu baru yang bertobat dari dosa. Ada dua tingkatan. Yang satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, bertobat dari dosa. Mana di antara dua ini yang lebih baik? Yang pertama, yang meninggalkan dosa, yang gak mau berbuat dosa itu. Yang kedua, baik, tapi yang pertama jauh lebih baik. Jangan kita gampangin, gampang nanti bisa taubat. Pertama, ya kalau kita masih punya kesempatan. Kedua, ya kalau ternyata hati kita terbuka untuk taubat. Kalau udah keenakan dengan dosa. Dan yang ketiga, tetap orang yang meninggalkan dosa lebih baik dan lebih utama daripada orang yang bertobat dari dosa, walaupun dua-duanya baik. Walaupun dua-duanya baik. Terus gimana kalau kita udah terlanjur Ustaz? Buat yang udah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak dosa, melampaui batas, menzalimi diri sendiri. Allah memanggil orang-orang yang merasa banyak dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, kata Allah, yang berzina, yang datang ke dukun, yang syirik, yang durhaka sama orang tua, yang mencuri, yang membunuh, yang makan riba, yang banyak dosa, berbagai macam dosa yang gak kebayang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Gak ada dosa yang gak diampuni sama Allah. Tapi saya pernah syirik Ustadz. Allah mengampuni semua dosa. Termasuk syirik, termasuk syirik. Syirik itu baru gak diampuni kalau dia mati dalam keadaan itu dan belum bertaubat. Kalau dia bertaubat, semua diampuni. Termasuk riba, termasuk riba. Durhaka sama orang tua, termasuk durhaka sama orang tua. Berzina berkali-kali, ya. Kalau dia taubatnya sungguh-sungguh. Kalau dia mengulangi lagi, berarti belum diampuni dosanya. Kalau dia sungguh-sungguh
Syaratnya taubatan nasuha itu dia benar-benar tinggalin tuh dosa. Dia berjuang meninggalin dosa itu. Apakah dengan pergi dari sana, apakah dengan delkon, apakah dengan ganti nomor, apakah tutup sosial media, tutup semua akses informasi, agar nggak berinteraksi lagi dengan orang yang membuat kita terjerumus kepada dosa. Tinggalkan segala masa lalu, fokus untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Kalau itu taubatnya, Allah bilang, Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua. Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah mengatakan di akhir ayat itu, Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dia maha pengampun dan dia maha penyayang. Dia pasti mengampuni dan dia sayang banget sama kita. Jadi kalau ada niat pengen benar-benar bertaubat, jangan berkecil hati. Kalau benar-benar pengen bertobat, jangan berkecil hati. Allah itu sayang banget sama hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Malah Allah cinta sama hambanya yang bertobat.